Hai sahabat, judul renungan kita hari ini adalah Anak Manusia Datang untuk Melayani. Ayatnya di dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kristus sedang mendirikan sebuah kerajaan di atas prinsip-prinsip yang berbeda. Ia memanggil manusia bukannya kepada kekuasaan, melainkan kepada pelayanan. Orang yang kuat menanggung kelemahan orang yang lemah. Kuasa, kedudukan, talenta, pendidikan memberi para pemiliknya kewajiban yang lebih besar untuk melayani sesamanya manusia. Kepada murid-murid, Kristus yang paling rendah sekalipun dikatakan, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu. Di antara murid-muridnya, Kristus menjadi seorang penjaga dalam segala pengertian, seorang penanggung beban. Ia turut merasai kemiskinan mereka. Ia mempraktikkan penyangkalan diri untuk kepentingan mereka. Ia berjalan di hadapan mereka untuk menghaluskan tempat-tempat yang lebih sulit, dan tidak lama kemudian ia akan menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini dengan memberikan nyawanya. Prinsip dasar yang digunakan oleh Kristus dalam bertindak ialah untuk menggerakkan anggota-anggota jemaat yang menjadi tubuhnya. Rencana dan dasar keselamatan ialah kasih. Dalam kerajaan Kristus, orang-orang yang terbesar mengikuti teladan yang telah diberikannya dan bertindak sebagai gembala-gembala kawanan dombanya. Tetapi Kristus telah mendapatkan kita di mana kita berada. Ia telah mengambil sifat kita dan telah menang, agar kita oleh mengambil sifatnya dapat menang. Yesus telah menunjukkan apa kebenaran itu dan menunjuk kepada Allah sebagai sumbernya. Sekarang ia berpaling kepada pelaksanaan tanggung jawab itu di dalam memberi sedekah, di dalam doa, di dalam puasa. Ia berkata, janganlah dilakukan semata-mata untuk menarik perhatian atau untuk memuliakan diri sendiri. Berilah dengan tulus hati untuk memenuhi penderitaan orang yang miskin. Di dalam doa, biarlah jiwa itu berhubungan dengan Allah. Di dalam berpuasa, jangan lakukan dengan kepala tertunduk, dan hati dipenuhi dengan pikiran akan diri sendiri. Orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan tidak terbatas akan memberikan pelayanan yang layak kepadanya. Karena melalui persahabatan dengan Allah, manusia menjadi teman sekerja dengan Dia di dalam menyatakan sifatnya di dalam kemanusiaan. Itu renungan pada hari ini. Kita akan coba bahas bersama-sama. Judulnya adalah Anak Manusia Datang untuk Melayani. Dan ayatnya penegasan ulang bahwa Tuhan Yesus datang itu untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita semua. Ada yang menarik bahwa Tuhan Yesus itu adalah raja di kerajaan sorga. Seorang raja, seorang pemimpin, orang yang paling tertinggi atau orang yang berada di posisi yang tinggi itu biasanya dilayani. Itu kalau di dunia. Tapi berbeda dengan Yesus. Yesus datang membuat satu kerajaan yang prinsipnya berbeda dengan apa yang kita tahu, bahkan berbeda dengan apa yang orang-orang yang sudah lakuin, apa yang kita lihat. Dikatakan kerajaan itu bukan berorientasi atau berfokus tentang kekuasaan, tapi pelayanan. Makanya dikatakan bahwa ketika kita memiliki kuasa, kedudukan, talenta, pendidikan, ada tanggung jawab di dalam semuanya itu. Tanggung jawab yang seperti apa? Kita lihat dalam teladan Yesus. Yesus ketika hidup di dunia ini, dia melayani. Bahkan dikatakan untuk murid-murid yang paling rendah pun, sekalipun maksudnya ya mungkin orang tidak begitu pandang,
Tuhan Yesus pun memberikan pelayanan kepada dia. Nah, kita lihat juga kepada Yesus. Yesus itu dikatakan seorang penjaga. Dia memang betul-betul menjaga. Dia seorang penanggung beban. Dia juga merasakan apa yang dialami oleh orang-orang yang dilayaninya. Bahkan dia menyangkal diri untuk kepentingan orang lain. Dan menghaluskan tempat-tempat yang lebih sulit. Artinya, Yesus berjalan duluan di depan dan dia mempersiapkan jalan untuk orang-orang lain. Dan bahkan yang terakhir, dia memberikan nyawanya. Jadi, inilah bentuk pelayanan yang diberikan sebagai teladan oleh Tuhan Yesus. Kerajaannya itu bukan kekuasaan, tapi pelayanan. Pelayanan yang menggunakan segala sesuatu yang dia miliki untuk diberikan kepada orang lain. Yesus sebagai penjaga, penanggung beban, merasakan kemiskinan, menyangkal diri, bahkan mempersiapkan jalan. Dan terakhir memberikan nyawanya. Dikatakan bahwa hal-hal yang Yesus lakukan di situ adalah untuk menggerakkan anggota-anggota jemaat. Nah, ketika kita membaca kalimat ini, kira-kira apa ya artinya? Sering sekali kita bertindak itu karena ego, karena untuk diri sendiri. Tapi Tuhan Yesus bekerja atau bertindak itu untuk kepentingan orang lain, supaya orang lain juga bergerak, gitu. Supaya orang lain juga mendapat manfaatnya dan bergerak gitu. Kalau ibarat kayak orang sehari-hari, kalau nggak gerak itu tuh kan ya nggak sehat ya. Jadi ini untuk kebaikan kita juga gitu. Jadi apapun yang Tuhan Yesus lakukan itu untuk kebaikan kita. Dan rencana dan dasar keselamatan itu ialah kasih. Jadi motifnya adalah kasih. Dan dikatakan bahwa orang-orang yang terbesar itu akan menjadi gembala-gembala, sama seperti Yesus. Yesus juga gembala kita. Dan kita lanjutkan. Itu di paragraf pertama itu tentang apa yang dilakukan Tuhan Yesus, adalah tentang pelayanan. Kita masuk kepada paragraf berikutnya. Dikatakan bahwa Yesus datang mengambil satu sifat manusia dan dia menang. Dan Tuhan ingin kita pun juga mengambil sifatnya dan oleh itu kita dapat menang. Dan sumbernya itu adalah daripada Tuhan. Nah, di dalam melakukan teladan pelayanan ini, di paragraf kedua, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa fokusnya bukan untuk diri sendiri. Jadi kalau kita melayani, kalau kita melakukan sedekah, doa, ataupun puasa, jangan berorientasi kepada diri sendiri. Nah, makanya dikatakan di sini, janganlah menarik perhatian untuk diri sendiri, jangan memuliakan juga diri sendiri. Lebih lanjut, dikatakan bahwa di dalam menolong atau memberi sedekah, berilah dengan hati yang tulus. Kalau berdoa, ya supaya kita berhubungan dengan Allah, bukan hanya sekedar ya formalitas ataupun sekedar kita hanya minta-minta saja kepada Tuhan. Ini satu hubungan yang memang benar-benar hidup gitu. Ya, apakah kita doa itu betul-betul suatu hal komunikasi, soal hubungan yang memang betul-betul hubungan yang bukan ya memang hubungan yang memang betul-betul hidup gitu. Itu yang tentang doa. Dan yang ketiga tentang puasa. Di sini dikatakan bahwa berpuasa itu jangan kayak orang yang lemas-lemas gitu. Kita harus bersemangat. Berpuasa itu untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, jangan lemas-lemas. Dan juga berpikir tentang diri sendiri. Ya, berpikirlah tentang Tuhan dan berpikir tentang orang lain. Nah, di dalam melakukan pelayanan, penyerahan diri yang sepenuhnya, yang tidak terbatas, itulah pelayanan yang layak kepada Tuhan. Dan oleh kita berhubungan dengan Tuhan, oleh persahabatan dengan Allah, kita pun otomatis menjadi teman sekerja Dia. Itulah renungan kita pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Amin.